صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Qala ta'ala innal ladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang mereka beriman wa amilu dan mereka beramal as-salihati amal-amal yang saleh. Kanat maka ada lahum bagi mereka jannatul firdausi surga firdaus. Nuzulan sebagai tempat tinggal. Khalidina mereka selama-lamanya fiha di dalam surga. La yabghuna mereka tidak menginginkan anha dari surga hiwalan pindah. Mereka tidak menginginkan untuk pindah dari tempat lain dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala beliau menukil firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan penjelasan beliau. Sebelumnya beliau menjelaskan kepada kita bahwasannya tidak cukup orang itu untuk selamat dari surga modal ilmu saja tanpa amal itu tidak cukup. Buktinya apa? Buktinya surga itu Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan untuk siapa? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Buktinya adalah surga itu Allah berikan kepada orang yang beriman dan amal soleh. Tidak sekedar iman, tapi iman yang ditambahi dengan amal. Maka kata-kata amilus sholihat ini betul-betul menguatkan pendapatnya Imam Al-Ghazali bahwasannya orang itu ilmu saja tanpa amal enggak cukup. Karena surga itu dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang beramal, bukan untuk orang-orang yang berilmu tanpa amal. Maka dari itu kita ini setelah punya ilmu jangan merasa puas diri, tapi bagaimana ilmu itu dilanjutkan dengan mengamalkan ilmu tersebut, insyaallah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini berfirman innal ladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman wa amilu dan mereka beramal as-salihati amal-amal yang soleh. Amal yang soleh. Amal soleh itu apa tuh? Solihun dari kata-kata solah atau solaha artinya pantas atau sesuai. Kata ayah saya dulu ketika beliau menjelaskan amanu wa amilus sholihat, amal yang soleh maksudnya adalah amal yang sesuai dengan keimanannya. Sebagaimana kita tahu bahwasannya rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Ang tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa ang tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Seorang manusia itu diterima imannya apabila dia beriman kepada 6 perkara. Ang tu'mina billah, dia beriman kepada Allah.
Wa malaikatihi, dia beriman dengan adanya malaikat. Wa kutubihi, dia beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi, terus wal yaumil akhir. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman kepada para utusan Allah, iman kepada hari akhir, bahwasannya akan ada hari kiamat, hari pembalasan dan lain sebagainya. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan dia beriman bahwasannya segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah, baik takdir yang menyenangkan maupun takdir yang tidak menyenangkan. Kalau salah satu dari rukun iman ini tidak kita imani, maka seorang manusia imannya tidak dianggap sah. Jadi rukun iman ini hilang satu sama dengan hilang semuanya. Bisa dipahami? Nah, wa amilus sholihat, amal yang soleh itu artinya adalah amal yang sesuai dengan keimanannya. Yang pertama, kita iman kepada Allah. Kita meyakini bahwasannya tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amal yang sesuai dengan iman kepada Allah adalah kita menghamba totalitas kepada Allah. Imtithalu kulli awamirih wajtinabu kulli nawahi ma'a ghayatil khudu'i wat tadhallul. Menjalankan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya, disertai dengan ketundukan yang sempurna kepada Allah. Itulah namanya amal soleh yang kaitan iman kepada Allah. An tu'mina billah wa malaikatihi. Kemudian kita iman kepada malaikat Allah. Kita harus meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki makhluk-makhluk yang sangat istimewa. Makhluk itu adalah makhluk yang dikatakan oleh Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hidupnya. Diperintah apapun tidak pernah melanggar, disuruh apapun tidak pernah menolak. Itulah para malaikat. Nah, malaikat ini adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tugasnya macam-macam. Di antara tugas malaikat yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikat bagian pencatat amal. Ya talaqqal mutalaqqiyan, mereka keduanya mencatat, anil yamini wa anis shimal, mereka duduk di sisi kanan, mereka duduk di sisi kiri, qa'idun, mereka berdua duduk. Ma yalfidhu min qaulin, tidaklah mengucapkan suatu ucapan apapun. Seorang manusia tidaklah mengucapkan suatu ucapan apapun illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisi dia ada dua malaikat. Siapakah malaikatnya? Raqib, atid. Raqibun artinya mengawasi, atidun artinya hadirun, hadir, siap sedia setiap saat mencatat amal kita. Saya mau tanya sama kamu, malaikat Raqib Atid itu malaikat dua namanya Raqib Atid, apa satunya Raqib satunya Atid?
yang selama ini kita pelajari, kita punya anggapan bahwasanya malaikat pencatat raqib atid itu yang kanan raqib, yang kiri atid. Salah. Tidak seperti itu. Jadi dua malaikat itu sama-sama namanya raqib atid, memiliki sifat raqibun mengawasi dan memiliki sifat atidun siap sedia mencatat seluruh ucapan seorang manusia. Seperti yang saya cerita ini, dia sudah mencatat juga. Setiap lafaz yang keluar dari mulut manusia dicatat oleh dia. Malaikat kanan dengan malaikat kiri, ini kedua-duanya mencatat amal. Hanya saja bedanya yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Dan dari dua malaikat itu, malaikat pencatat amal kebaikanlah yang menjadi amirnya. Maka setiap seorang manusia melakukan perbuatan kebaikan, seketika itu juga malaikat pencatat amal yang berada di sisi kanan langsung menulis kebaikannya. Tapi ketika seorang manusia melakukan keburukan, ketika malaikat pencatat amal keburukan mau nulis, dilarang oleh malaikat pencatat kebaikan. Jangan ditulis dulu. Tunggu dulu 6 jam. Kalau tidak 6 jam, 12 jam. Nanti saya cek lagi insya Allah. Tunggu dulu 6 jam ke depan dia istighfar apa tidak? Kalau istighfar nggak usah kamu tulis. Karena dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kalau 6 jam ke depan dia tidak minta maaf sama Allah, baru kamu tulis. Kamu tulis 1 kesalahan. Kalau kebaikan, bi'asyrati amthaliha, bi'asyri amthaliha, bi'asyrati amthaliha, dilipatkan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah, setelah kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat, bagaimanakah amalan yang sesuai? Amalan yang sesuai dengan keyakinan kita kepada malaikat adalah menjaga kelakuan kita. Orang itu kalau merasa di sampingnya seorang kiai, tentu tingkah lakunya menjadi berbeda. Beradab, ngomongnya nggak sembarangan, mau ngerokok nggak berani. Tentu kalau kiainya nggak ngerokok kan. Nah, begitu juga ketika kita beriman kepada malaikat, maka amal kita yang soleh menyesuaikan dengan keyakinan kita pada malaikat. Yaitu dengan apa? Dengan menjaga perilaku kita. Kemudian jangan makan makanan yang tidak disukai oleh malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini adalah seorang kekasih Allah yang selalu diziarahi, dikelilingi oleh para malaikat. Maka beliau nggak mau makan bawang, nggak mau. Karena apa? Karena malaikat itu nggak suka dengan baunya orang yang makan bawang. Itu menjaga perasaan malaikat. Begitu juga seorang manusia di dalam hadis-hadis di dalam kitab fikih dijelaskan kalau di dalam kamar mandi ketika buang hajat malaikat nggak suka di tempat bau, maka saat itu kamu harus jaga perasaan mereka, jangan ngomong. Nanti kalau kamu ngomong malaikatnya terpaksa datang terus nyatet, maka ganggu. Termasuk manusia yang nggak jaga perasaan malaikat itu orang rokok gitu. Dia ngobrol, nongkrong, malaikat terpaksa nyatet, tapi keluar asap terus sehingga malaikat tahan napas itu kira-kira. Masya Allah, betul-betul. Itu nanti sampai akhirat orang rokok itu ditampar sama malaikat kayaknya. Kurang ajar kamu dulu ganggu saya terus. Wa amilus solihat. Iman kepada Allah dengan taat kepada Allah. Iman kepada malaikat dengan kita ini menjaga perasaan mereka.
kita menjaga perilaku kita, antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi. Kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan semuanya dirangkum di dalam Al-Quran. Maka cara kita amal solehnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Wabil Qur'ani imama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hidup itu patokannya Al-Quran. Bukan hidup patokannya trennya bagaimana. Yang paling viral zaman sekarang apa? Yang viral apa? Tidak. Quran bagaimana? Ketika mau menikah yang diajarkan Quran bagaimana? Ketika mau pengen anak yang baik, Quran caranya ngajarkan bagaimana? Kalau mau dakwah, Quran ngajarkan caranya dakwah bagaimana? Wabil Qur'ani imama. Untuk minabillah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi. Dan iman kepada para utusan Allah, pimpinannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana amal solehnya? Amal solehnya mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan hidupnya. Untuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir, yakin bahwasannya akan ada hari akhir, akan ada hari pembalasan. Maka amal solehnya bagaimana? Amal yang sesuai adalah mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya untuk menyambut hari pembalasan. Supaya apa? Supaya yang kita temukan di sana adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama hidup kita, bukan keburukan-keburukan yang menumpuk dan menyusahkan kita di sana. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian yang terakhir, wa antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, semuanya dari siapa? Dari Allah. Tidak ada satupun perkara yang ada di alam semesta ini terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu apapun yang di luar kendali Allah, tidak ada. Jalannya semut, geraknya semut, matinya semut, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, bertiupnya angin, lahirnya seorang manusia, matinya seorang manusia, marahnya, senyumnya, cocoknya, rukunnya, tengkarnya, semuanya di dalam kendali Allah. Maka amal solehnya bagaimana? Amal solehnya raditu billahi robba wa bil islami dina. Amal solehnya adalah ridho kepada Allah, ridho dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan yang menyenangkan ya diridhoi, keputusan yang tidak menyenangkan ya diridhoi. Nah, inilah namanya amal soleh. Orang yang amal soleh sesuai dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman dengan kitab, iman dengan malaikat, iman dengan hari akhir, dan iman kepada takdir, amal solehnya lengkap. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu tempat yang paling indah di surga. A'laha wa awsataha. Surga Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi di sana. Semoga Allah memberikan itu semuanya kepada kita. Oh Pak, saya ini amalannya ya kayak gini loh Pak. Masa orang kayak saya itu minta surga Firdaus. Orang kayak saya itu masuk surga belakangan aja loh, masih untung. Maka orang seperti ini adalah manusia yang kurang husnudzon kepada Allah. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alil firdausal a'la."
Kalau minta surga sama Allah tuh minta yang paling tinggi sekalian. Minta itu jangan nanggung. Kuasa enggak? Orang-orang yang amalnya enggak sungguh-sungguh, zikirnya enggak sungguh-sungguh, ngajinya ngantuan, suruh tambah masa alasan. Kita ini loh. Orang yang serba kekurangan itu tahu-tahu Allah kasihan ini anak Al-Fatah ini kok kasihan tuh kalau enggak dimasukkan Firdaus. Sudah, masukkan Firdaus semuanya. Kuasa enggak? Kuasa, maka dari itu minta itu yang tinggi sekalian. Kalau kita ini merasa sadar diri, saya mah surga aja lah, yang penting Pak paling bawah juga enggak apa-apa. Loh, itu berarti menyepelekan Allah. Seakan-akan Allah itu enggak bisa memasukkan kita kepada yang paling tinggi. Bisa. Maka kita idza sa'alta fas'alil firdausal a'la. Semoga kita semua jadi ahli surga, bukan sekedar ahli surga, surga Firdaus. Al-Fatihah.